Rakyat harus bersatu dari segala sisi ini, dari segala elemen. Mau buruhnya, mau dokternya, mau rakyat biasanya, mahasiswanya. Kalian nggak ngelihat apa? Menkes kita ini bisnis. Dan dia sedang mencoba berbisnis dengan kesehatan rakyat Indonesia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alihi salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video, di situ ada berbagai macam link ya. Kalian bisa cek juga, di situ ada link merchandise Babe Aldo Shop. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten ya. Menteri Kesehatan kita ini emang keren, bisnismen keren. Makin yakin gue, segala apa yang dia lakukan itu adalah untuk menunjang bisnisnya. Termasuk kemarin masalah undang-undang kesehatan ini semuanya. Dan yang paling serem dari undang-undang kesehatan itu adalah, ya itulah data-data kita dan dipakai oleh rumah sakit asing. Wah, kita bisa dipaksa sakit, kita bisa macam-macam dah. Dan ini kecurigaan kita, wah ini bahaya guys. Kecurigaan kita makin curiga kepada Menteri Kesehatan kita ini, Budi Gunadi Sadikin. Kenapa be? Serem guys, ada berita begini. Menkes dampingi Jokowi ketemu Xi Jinping, sepakati investasi 1,5 miliar US dollar dan bangun pusat bioteknologi. Nah, Cina dikasih begini. Rakyat Indonesia jadi kelinci percobaan. Cina ini sedang bikin manusia super juga untuk jadi pasukan. Aduh. Apakah Menkes sengaja menjual kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia yang begini? Aduh, ya Allah, kita baca dulu deh ya. Kita baca dulu nih dari liputan6.com. Gila, bioteknologi kayak dijual gitu ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kunjungan lawatan bilateral dengan Presiden Xi Jinping di Chengdu, Cina pada 27-28 Juli 2023. Hasil kunjungan itu turut menyepakati sejumlah kerjasama di bidang kesehatan. Salah satu kesepakatan pertemuan bisnis yang dilakukan Menkes Budi yakni komitmen investasi kesehatan sebesar lebih dari 1, miliar US dollar. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada pernyataan resmi Jumat 28 Juli 2023. Wahai rakyat Indonesia, masih nggak bangun. Ini dugaan penjualan kedaulatan kesehatan. Ini bukan lagi barang yang dijual, tubuh. Dengan undang-undang kesehatan terus ada kerjasama begini, Cina bisa, ini mau dibilang gila dia menteri. Ya Allah, dari pertemuan bisnis Menkes kemarin 27 Juli dihasilkan komitmen investasi lebih dari
1,5 miliar US dollar, ungkap Retno. Wah, dengan pemerintah Cina, guys. Cina ini komunis, guys. Dengan undang-undang, makanya undang-undang Omnibus Law kesehatan itu begitu ya. Waduh. Bau-bau komunis banget tuh undang-undang emang ya. Aduh. Pertemuan Menkes Budi bersama pebisnis kesehatan di sini tulis. Aduh, wala. Ini bangsa Indonesia, rakyatnya kemana ya? Kalian nggak sadar apa ini ya, guys? Woi, rakyat Indonesia nggak sadar apa? Dengan undang-undang kesehatan yang kemarin kita bahas itu beberapa pasalnya bisa terjadi begitu. Dokter-dokter sudah ngomong. Terus ada kerjasama begini. Kalian nggak sadar bahwa rakyat Indonesia? Kalian nggak sadar nih. Mereka sedang berbisnis dengan kesehatan rakyat Indonesia, woi. Di bidang kesehatan juga telah ditandatangani rencana aksi Plan of Action (POA) untuk implementasi nota kesepakatan Memorandum of Understanding (MOU) kerjasama kesehatan. Ini merupakan tindak lanjut MOU yang sudah ditandatangani pada tahun 2022, kan? Makanya undang-undang kesehatan itu digas ketok palu. Karena untuk ini ya. Astagfirullahaladzim. Namun tadi sebutkan lebih rinci rencana aksi di bidang kesehatan apa saja yang dimaksud. Tuh. Ada rinci lagi. Astagfirullahaladzim. Rakyat bangun, ulama bangun, habaib bangun, kiai bangun, tokoh nasional bangun. Kalian lihat ini. Kalian lihat ini. Dokter-dokter bangun dah. Ayo sama rakyat turun ke jalan dah. Undang-undang kesehatan ini harus dibatalin nih. Kita harus berusaha untuk membatalkan undang-undang kesehatan nih. Serem ini, guys. Pagi ini 27 Juli Pak Menkes melakukan pertemuan dengan lebih dari 30 pebisnis di bidang kesehatan sekaligus memfasilitasi matchmaking antara bisnis dalam Indonesia, China Healthcare Biotech dan Biotech Investment Forum. Lanjut Retno. Aduh, biotech. Aduh, ya Allah, jadi bisnis beneran. Kesepakatan transfer teknologi sampai produksi vaksin halal. Lu lihat. Pertemuan Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama para pebisnis kesehatan sektor swasta lo ini, secara keseluruhan menghasilkan 9 nota kesepakatan, yakni dari transfer teknologi sampai produksi vaksin halal. Percaya lu? Percaya halal? Dengan di undang-undang aja yang pelayanan kesehatan yang merupakan program pemerintah tidak perlu persetujuan. Ada penjualan organ, donor organ bisa. Aduh. Pertemuan Pak Menkes menghasilkan 9 MOU sektor swasta, antara lain terkait transfer teknologi, produksi vaksin termasuk halal vaksin. Kemudian produksi alat diagnostik dan manajemen sistem informasi kesehatan. Terang Retno Marsudi. Makin kemana ini kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia, makin kemana? Nggak setuju gue sebagai rakyat. Nggak. Ini harus dilawan nih. Nggak boleh ada undang-undang kesehatan begini terus kerjasama. Waduh, jelas-jelasan ya. Pak Budi Gunadi Sadikin ini jelas-jelasan terang-terangan. Pak, Bapak apakah mau menjual kesehatan rakyat Indonesia, Pak? Apa mau berbisnis dengan kesehatan rakyat Indonesia, Pak? Apa? Ayolah Pak, diskusi Pak. Dalam pertemuan di Chengdu, Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping juga mendorong penguatan kerjasama vaksin, genomik dan bioteknologi. Genomik, DNA, rekayasa genetika, macem-macem bisa terjadi. Astagfirullahaladzim. Aduh, kedaulatan rakyat Indonesia. Aduh, ya Allah. Ini untuk menghadapi kemungkinan pandemi baru. Nah, kan gue bilang apa? Pandemi baru. Termasuk melalui pembangunan nasional Gene Bank. Dan pusat bioteknologi di Indonesia, ucap Menlu Retno. Ini gila nih. Ya, ini gila. Ini gila. Ini buat gue gila banget. Ya, ini buat gue gila banget. Dan ini rakyat sekali lagi ya, rakyat sekali lagi harus sadar, wake up, bangun kalian ya.
Udah dibaca, gua baca tadi ya, bioteknologi lah, tentang gene bank lah, bank genetika. Aduh, itu bisa terjadi. Ini kayak terang-terangan mau menjual ya, Menkes. Aduh, nih, dan ini gua menyuplik nih ya, ada satu nih, Komjen Pol Dharma Pongrekun, sering gua angkat di konten gue. Beliau tuh komjen aktif, udah berbicara seperti ini nih. Artinya kita akan bersama-sama ini harus gabung semuanya. Nih pernyataan beliau. Siapapun yang ada di negeri ini, termasuk kepada Bapak Menteri Kesehatan, saya Dharma Pongrekun mengajak Bapak untuk diskusi terbuka. Kami bersama Pak Dharma Pongrekun. Ayo Pak Menkes, ayo diskusi terbuka masalah undang-undang kesehatan ini. Masalah kebijakan-kebijakan Bapak. Siapapun. Bapak bangsa. Jangan perlakukan bangsa seperti ini. Iya, jangan perlakukan bangsa seperti ini. Ini kayaknya rakyat Indonesia mau dijual apa ya? Kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia, badan kita, tubuh rakyat Indonesia mau dijual begini. Ini terang-terangan loh guys. Kasihan Pak, generasi muda. Nah. Kasihan bangsa ini. Bangsa ini tinggal nama. Ya. Ibarat kalau di dunia usaha itu ada franchise. Nah, franchise. Undang-undang ini juga undang-undang franchise. Oh, Karena konsepnya industri. Konsepnya industri. benar ini. Franchise. Franchise. Segala sesuatu yang bukan dari bangsa di sini pasti itu Ternyata Astagatra juga itu bukan konsep Indonesia. Nah, jadi ini ya guys, dari Pak Komjen Pol Dharma Pongrekun, beliau ini Komjen Pol aktif ya, udah berbicara seperti ini. Dan kita harus, rakyat ini harus bersatu. Rakyat harus bersatu dari segala sisi ini, dari segala elemen. Mau buruhnya, mau dokternya, mau rakyat biasanya, mahasiswanya. Kalian nggak ngelihat apa? Menkes kita ini bisnis, dan dia sedang mencoba berbisnis dengan kesehatan rakyat Indonesia yang ditunjang dengan undang-undang kesehatan yang seperti itu. Allahu Akbar. Nih ya, gue pribadi sebagai rakyat, gue akan melawan ini. Dan gue pribadi, gue bersama Pak Dharma Pongrekun. Dan bersama siapa saja yang mau bersama-sama untuk berusaha membatalkan undang-undang kesehatan itu. Ini nggak bisa begini nih. Iya, Budi Guna dijadikan serampangan banget kayaknya nih. Ini bernegara sampai udah nggak ada yang dijual. Apakah mau menjual tubuh genetika rakyat Indonesia? Mikir apa Pak Budi? Kesian rakyat Indonesia nih. Wahai rakyat, bangkit kalian, bangun kalian. Jangan dibiarkan yang begini. Gua Mbak Aldo, YouTube rakyat biasa, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seenak aja, tubuh kita ini pemberian Tuhan, bukan hak pemerintah, bukan hadiah pemerintah. Jangan pemerintah ngatur-ngatur dengan seenaknya mau berbisnis dengan tubuh kami, rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya.
Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.